Dipukul suami di depan keluarga besar, direndahkan tanpa ada yang membela, Nadia memilih diam hanya sementara, hingga ia bangkit, menggugat cerai, menyita harta, dan menyeret sang suami ke penjara dengan bukti kekerasan dan bisnis gelap. Inilah kisah nyata perempuan yang dianggap lemah, tapi justru membalas dengan kehancuran total. Jika kamu mencari cerita tentang KDRT, balas dendam elegan, kekuatan perempuan, dan kehancuran pria manipulatif, ini adalah kisah yang akan membakar emosi dan membuka mata. Namaku Nadia, dan dulu, aku pikir aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Aku mengenal Arman di sebuah acara amal yang diadakan perusahaan tempatku bekerja. Ia datang dengan jas rapi, senyum karismatik, dan tutur kata yang begitu lembut. Ia mengajakku berbincang tentang banyak hal malam itu, tentang seni, pendidikan, dan mimpi-mimpi masa depan. Ia begitu berbeda dari pria-pria yang pernah kutemui. Tenang, cerdas, memiliki visi. Saat ia meminta nomor teleponku, aku memberikannya tanpa ragu. Perjalanan cinta kami berjalan cepat, namun indah. Dalam waktu 6 bulan, ia melamarku. Keluarganya menyambutku dengan hangat, dan teman-temanku iri melihat betapa romantisnya Arman. Ia selalu tahu cara memperlakukanku, membukakan pintu mobil, menyisipkan catatan manis dalam tasku, dan mengirim bunga ke kantor tanpa alasan. Pernikahan kami digelar mewah. Taman bunga putih, musik gesekan biola, dan senyum di mana-mana. Semua orang berkata, kalian pasangan impian. Aku percaya itu. Aku ingin percaya itu. Namun, di balik gemerlap pesta dan foto-foto indah yang kami unggah ke media sosial, sesuatu mulai terasa berbeda. Setelah kami tinggal serumah, Arman perlahan menunjukkan sisi lain yang tak pernah kutemui sebelumnya. Ia mulai mengatur caraku berpakaian. Katanya, hanya karena ia ingin aku terlihat lebih elegan. Ia mulai bertanya dengan nada dingin jika aku pulang terlambat dari kantor. Katanya, karena ia khawatir. Ia menyarankan agar aku berhenti bekerja dan fokus jadi istri yang baik. Saat aku menolak, ia tersenyum, tapi matanya kosong. Awalnya aku mengira semua itu bentuk cinta. Aku dibesarkan untuk percaya bahwa istri yang baik adalah yang patuh dan menjaga keharmonisan rumah. Jadi aku diam. Aku mengalah. Aku berhenti memakai parfum kesukaanku karena ia bilang baunya terlalu mencolok. Aku berhenti makan siang bersama rekan-rekan pria laki di kantor, karena ia mulai sering cemburu tanpa alasan. Lambat laun, aku kehilangan bagian dari diriku. Tapi semua itu kulakukan karena aku ingin percaya pada janji-janji Arman, bahwa ia akan menjagaku, mencintaiku, dan membuatku bahagia. Aku menggantungkan harapan pada kata-katanya, pada citra sempurna yang kami bangun di mata orang lain. Yang tak kusadari saat itu adalah, janji bisa dibuat siapa saja. Tapi cinta sejati tidak menyakiti. Dan apa yang Arman beri bukan cinta. Itu adalah kendali yang dibungkus manis. Aku belum tahu saat itu bahwa badai lebih besar akan datang. Bahwa tangan lembut yang dulu menyentuh pipiku, suatu hari akan mengangkat dan menghantam wajahku, di depan semua orang yang seharusnya melindungiku. Tapi itu kisah untuk nanti. Untuk saat ini, aku masih Nadia yang menutup mata, menahan nafas, dan berharap bahwa yang manis tak berubah menjadi racun. Waktu menikah dengan Arman, aku pikir aku akan menjalani hidup yang tenang dan mapan. Ia pria yang tampak penuh perhitungan, selalu rapi, teratur, dan bisa diandalkan. Tapi ternyata, hal-hal yang dulu kuanggap sebagai tanda tanggung jawab, perlahan berubah menjadi bentuk lain dari pengekangan. Awalnya kecil, ia mulai sering marah karena hal-hal sepele. Gelas yang kutaruh di tempat yang salah. Cucian yang belum kering sepenuhnya. Nada bicaraku yang dianggapnya terlalu tinggi. Bila sedang dalam suasana hati buruk, Arman tidak segan membentak, kadang membanting benda, televisi, piring, kursi. Tak pernah menyentuh tubuhku, belum. Tapi teror emosionalnya mulai mencabik-cabik ketenanganku setiap hari. Aku capek. Nat, rumah ini berantakan. Istriku kerja terus tapi rumah kayak kapal pecah, katanya suatu malam, dengan wajah dingin dan suaranya menggeram. Padahal aku baru pulang dari kantor, menyelesaikan laporan proyek besar, dan belum sempat menaruh tas. Tapi aku diam, mencoba tersenyum sambil meminta maaf, berharap bisa meredam emosinya. Di lubuk hati,
Aku tahu ini bukan salahku. Tapi, entah kenapa aku selalu berakhir menyalahkan diri sendiri. Masalah tak berhenti di situ. Sedikit demi sedikit, Arman mengambil alih semua keuanganku. Ia meminta agar gajiku ditransfer ke rekening bersama. Katanya, biar lebih mudah atur keuangan rumah tangga. Awalnya aku setuju, berpikir itu normal dalam pernikahan. Tapi setelah itu, aku tidak lagi tahu kemana uangku pergi. Setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu, sudah aku atur. Kamu gak perlu repot mikirin itu. Kartu debitku ditarik. Aku harus minta izin bahkan untuk membeli lipstik. Uangku ada, tapi aku tidak bisa menyentuhnya tanpa persetujuannya. Pelan-pelan aku kehilangan kendali atas hidupku. Aku tidak punya ruang pribadi, tidak punya kemandirian. Aku hanya mengikuti. Dan saat aku mulai bersuara, keluarga Arman mulai ikut campur. Ibu mertuaku sering datang dan mengomentari segala hal. Makananku dianggap kurang layak. Cara mengasuh anak disebut kekanak-kanakan. Bahkan cara berpakaianku dinilai terlalu santai untuk seorang istri, pebisnis sukses. Mertua itu bukan musuh, kataku dalam hati, mencoba menenangkan diri. Tapi lama-lama, aku merasa seperti tamu di rumah sendiri. Keputusan kecil pun harus didiskusikan dalam forum keluarga. Semua tentang menjaga nama baik keluarga. Kata itu seperti kutukan yang tak bisa kuhindari. Suatu hari, aku menolak datang ke acara keluarga karena sedang sakit kepala berat. Arman langsung murka. Ia menuduhku egois, tidak menghargai keluarganya. Kamu pikir kamu siapa? Nat? Kamu itu istri. Tugas kamu ikut, bukan pilih-pilih, katanya dengan tatapan menusuk. Aku menangis malam itu. Bukan karena kata-katanya. Tapi karena aku merasa kosong. Tak ada satupun yang berpihak padaku. Keluargaku sendiri tinggal jauh. Teman-temanku satu persatu menjauh karena aku mulai sulit dihubungi. Bahkan pekerjaanku kini terasa hambar karena Arman menuntut agar aku lebih banyak di rumah. Aku tidak lagi tahu siapa diriku. Yang tersisa hanyalah bayangan perempuan yang dulu penuh semangat, tapi kini hanya bergerak mengikuti perintah dan menghindari kemarahan. Seperti boneka. Seperti tahanan. Aku mulai tidur dalam ketakutan. Bangun dengan kecemasan. Setiap suara pintu dibuka, aku terlonjak. Setiap tatapan Arman membuat jantungku berpacu tidak karuan. Aku mulai merasa aku bukan lagi istri. Aku adalah milik. Dan semua itu terus terjadi. Dengan alasan cinta. Dengan dalih, laki-laki tahu yang terbaik. Dengan tekanan dari keluarga yang memintaku bersabar, menjaga rumah tangga, menjaga citra keluarga besar yang katanya terhormat. Cinta ini, yang dulu manis, kini berubah jadi belenggu. Dan aku perlahan mulai paham bahwa ini bukan rumah, ini penjara. Malam itu seharusnya jadi malam biasa. Sebuah makan malam keluarga, seperti yang sudah berkali-kali kami jalani. Meja makan besar dipenuhi hidangan lengkap. Sop buntut kesukaan ayah mertua, ayam panggang yang dibuat oleh ibu mertua, dan kue tart kecil di ujung meja untuk merayakan ulang tahun keponakan Arman. Aku datang dengan lelah yang kupendam. Pagi harinya, Arman mengomel karena kemeja kerjanya belum disetrika. Siangnya aku menghadiri rapat kantor yang panjang dan menyita energi. Sore hari, aku bergegas pulang untuk mempersiapkan diri dan anak kami, Raka, yang baru berusia 5 tahun, agar terlihat layak di hadapan keluarga besar. Segalanya tampak berjalan normal di awal. Tawa, obrolan ringan, dan komentar-komentar kecil tentang politik, bisnis, dan rencana liburan keluarga yang selalu tidak melibatkanku. Sampai akhirnya seseorang, entah siapa, bertanya kenapa aku tidak ikut proyek bisnis Arman sebagai bagian dari tim pemasaran. Sebelum aku sempat menjawab, Arman menyambar cepat. Nadia itu kurang paham dunia kerja sekarang. Lagian, biar dia fokus saja urus rumah. Bisnis bukan dunianya. Tawa kecil terdengar. Tapi tidak dari mulutku. Aku merasakan darahku naik. Sudah cukup aku diam saat dia mencabut kemerdekaanku. Sudah cukup aku diam saat dia menjadikan aku alat pemenuhan citra. Tapi malam itu, aku tidak ingin diam lagi. Aku punya gelar, punya pengalaman. Jangan bicara seolah aku ini bodoh, kataku pelan, tapi tegas.
Semua mata menoleh padaku. Seolah tak percaya aku berani bicara. Wajah Arman langsung berubah. Dari senyum tipis menjadi ketegangan yang mendidih. "Kamu ngomong apa barusan?" Suaranya menurun, namun nadanya tajam. "Kamu pikir kamu siapa? Sok pintar depan keluarga." "Aku hanya ingin dihargai," jawabku, hampir berbisik. Tapi itu cukup. Dalam sekejap, tangannya terangkat. Lah, tamparan keras mendarat di pipiku. Napasku tertahan. Dunia terasa berhenti sebentar. Piring-piring bergetar. Gelas di ujung meja tumpah. Anak kami menangis. Tapi tak ada satupun yang bergerak. Ibu mertuaku hanya menghela napas panjang, seolah ini hal biasa. Ayah mertuaku melirik ke arah televisi yang menyala. Adik-adik Arman berpura-pura memeriksa ponsel mereka. Tak ada satupun suara, selain isakan pelan Raka yang kupeluk erat-erat. Tak ada yang membela, tak ada yang menyentuhku, tak ada yang bertanya, "Kamu gak apa-apa, Nat?" Dan disitulah aku sadar, aku sendirian. Air mataku tidak tumpah malam itu. Entah bagaimana, tubuhku tetap duduk tegak, meski jantungku seperti retak berkeping-keping. Di dalam diriku, sesuatu bangkit. Bukan dendam, tapi semacam kesadaran dingin, cinta ini sudah mati. Dan aku harus menyelamatkan diri. Aku tidak melawan malam itu. Tidak berteriak. Tidak pergi. Aku hanya memeluk anakku lebih erat, dan menatap satu persatu wajah mereka. Lalu aku bersumpah dalam hati. Ini adalah tamparan pertama, dan akan menjadi yang terakhir. Aku akan keluar dari neraka ini. Dan mereka semua akan tahu, aku bukan perempuan yang bisa diinjak-injak. Aku akan berdiri, dengan atau tanpa mereka. Dan dari detik itu, aku bukan lagi Nadia yang tunduk. Aku adalah Nadia yang bangkit. Tamparan itu menyisakan memar di pipi kananku. Tapi yang lebih perih adalah luka yang tak terlihat, yang mencabik dari dalam. Luka yang membuat aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan tidak bisa menatap diriku sendiri di cermin tanpa merasa asing. Aku menutupinya dengan make-up saat mengantar Raka ke sekolah. Tersenyum palsu saat bertemu tetangga. Berbicara dengan suara lembut agar tak ada yang curiga. Dunia tetap berjalan. Tapi di dalam diriku, badai mulai terbentuk. Aku tahu satu hal, aku tidak bisa terus seperti ini. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, aku mulai menjalankan rencana. Perlahan. Diam-diam. Seperti menyusun puzzle yang sudah lama tersebar berantakan. Langkah pertama, membuka suara kepada orang yang bisa dipercaya. Aku menghubungi Risa, sahabatku sejak kuliah. Kami sempat lama tak berkomunikasi karena Arman tidak menyukainya. Tapi begitu dia mengangkat telepon dan mendengar suaraku gemetar, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota. Aku datang dengan kacamata hitam dan hoodie, seolah aku buronan. Risa menatapku dalam-dalam saat aku membuka pelan-pelan kacamata itu, memperlihatkan sisa lebam yang mulai menguning. "Astaga, Nat," katanya tercekat. Di sanalah aku menangis. Untuk pertama kalinya. Bukan karena lemah, tapi karena ada bahu yang tak menilai, dan hanya mendengar. Risa mengenalkanku pada seorang psikolog, Bu Laila, seorang wanita parubaya yang lembut dan tidak menggurui. Ia tidak langsung memaksaku bertindak. Ia mendengarkan, memberiku ruang untuk bernapas, dan perlahan membantuku merangkai kembali harga diri yang telah lama dikikis. Tidak ada yang pantas dipukul. Tidak ada yang pantas dikendalikan atas nama cinta, katanya saat sesi ketiga kami. Kata-kata itu menancap dalam, seperti mantra yang selama ini aku butuhkan. Langkah berikutnya lebih teknis, hukum. Lewat rekomendasi LSM Perlindungan Perempuan yang kutemui secara diam-diam, aku bertemu seorang konsultan hukum bernama Pak Andri. Ia membantuku memahami bahwa secara hukum, aku masih punya hak atas harta bersama. Ia juga mengajarkan cara mengumpulkan bukti kekerasan dalam rumah tangga, foto memar, rekaman suara, bahkan tangkapan layar pesan-pesan penuh ancaman dari Arman. Bukti sekecil apapun bisa jadi peluru. Simpan semuanya. Backup di tempat terpisah. Jangan sampai ketahuan, katanya serius. Sejak itu, aku hidup seperti bayangan. Di siang hari, aku adalah istri biasa, tersenyum,
memasak, mengantar anak, dan menjawab panggilan Arman dengan nada manis. Tapi di malam hari, saat semua tidur, aku menyalakan laptop, mengarsipkan dokumen, mencatat pengeluaran, dan merekam percakapan diam-diam. Aku menemukan banyak hal yang tidak pernah kubayangkan. Transaksi mencurigakan di rekening perusahaan milik Arman, transfer uang ke rekening pribadi yang tak pernah disebutkan, serta catatan keuangan manipulatif yang ia sembunyikan dariku. Aku menyusun folder bernama Langit Gelap di Drive Cloud dengan kata sandi rahasia. Di dalamnya ada semuanya. Bukti kekerasan, penyalahgunaan dana, bahkan klip video dari kamera kecil yang kusembunyikan di kamar tidur, tempat di mana Arman sering melempar barang dan mengancam. Semua sudah terekam. Semuanya sudah tersimpan. Dan aku mulai berubah. Bukan lagi wanita rapuh yang takut disentuh. Tapi seseorang yang tahu bahwa diam bukan lagi bentuk perlindungan, melainkan bentuk bunuh diri pelan-pelan. Risa menyebutku, bayangan yang bangkit. Dan mungkin dia benar. Karena sekarang, setiap kali Arman menatapku dengan mata dinginnya, aku hanya tersenyum kecil. Bukan senyum ketakutan, tapi senyum tenang. Senyum seorang wanita yang tahu bahwa waktunya akan datang. Dan saat hari itu tiba, Arman akan tahu bahwa perempuan yang dipukulnya di depan semua orang tidak akan lupa, tidak akan diam, dan tidak akan memaafkan. Hari itu langit terlihat cerah, tapi dadaku penuh badai. Aku duduk di kantor pengacara, mengenakan blus putih dan celana panjang gelap. Penampilanku rapi, tenang. Tapi di balik meja kayu itu, yang duduk bukan lagi Nadia si istri patuh. Tapi Nadia yang tahu haknya. Nadia yang bersenjata dengan bukti. Di hadapanku, duduk Pak Andri, pengacara keluarga yang kini menjadi sekutu paling penting dalam pertarunganku. Ia memutar layar laptop ke arahku, memperlihatkan dokumen-dokumen yang selama ini menjadi pertanyaan. Sertifikat rumah, kepemilikan saham perusahaan Arman, rekening tabungan bersama, kendaraan mewah, dan bahkan villa yang selama ini kukira atas nama Arman pribadi. Sebagian besar aset ini tercatat atas nama bersama Bu Nadia. Dan beberapa bahkan dibeli setelah pernikahan. Artinya, secara hukum Anda punya hak yang setara. Aku menatap dokumen itu dengan campuran rasa geram dan lega. Geram karena Arman selalu menekanku seolah semua yang kami miliki adalah miliknya. Seolah aku hanya numpang hidup. Dan lega karena ternyata, aku tidak sepenuhnya kosong. Aku punya pijakan. Dan aku akan menggunakannya. Langkah kita berikutnya adalah dua hal bersamaan, lanjut Pak Andri. Pertama, mengajukan gugatan cerai dengan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, mengajukan permohonan pembekuan aset agar tidak ada harta yang dialihkan sebelum pembagian. Aku mengangguk. Sudah waktunya. Proses hukum berjalan cepat, jauh lebih cepat dari yang Arman duga. Saat ia menerima surat gugatan, ia pulang ke rumah dalam keadaan marah membara. Tangannya menggenggam keras, wajahnya memerah, napasnya berat. Apa-apaan ini, Nat? Suaranya menggelegar di ruang tamu. Kamu gugat cerai? Kamu bekuin asetku? Aku menatapnya dari balik meja makan. Tidak berdiri, tidak gemetar. Hanya diam, dengan tatapan lurus. Itu bukan asetmu saja, Arman. Itu aset kita. Dan kamu sudah memukulku di depan anak kita. Di depan keluargamu. Ia tertawa pendek, penuh ejekan. Jadi kamu sekarang main hukum-hukuman? Kamu pikir kamu siapa? Nat? Kamu cuma ibu rumah tangga. Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa. Itulah kalimat yang menghancurkan semua sisa simpati dalam diriku. Bukan karena ia menghina, tapi karena ia percaya itu. Karena ia benar-benar tidak sadar bahwa perempuan yang duduk di depannya bukan lagi perempuan yang sama. Aku bukan siapa-siapa tanpamu, aku berdiri perlahan. Tapi kamu lupa, Arman. Kamu membangun semua ini bersamaku. Aku yang ikut menyusun strategi bisnis waktu kamu belum punya karyawan. Aku yang bantu urus administrasi, bikin proposal, ikut pertemuan investor, bahkan saat aku hamil. Sekarang kamu sukses. Kamu lupa. Tapi hukum tidak lupa. Ia mengepalkan tinjunya, tapi tidak bergerak. Mungkin karena kamera pengintai yang kupasang kini terang-terangan menyala. Mungkin karena ia tahu,
kali ini aku tidak sendiri. Kalau kamu pikir bisa jatuhin aku pakai surat dan pengacara, kamu salah besar, katanya tajam. Aku hanya tersenyum. Senyum kecil, tenang, dan menusuk. Aku nggak perlu menjatuhkan kamu, men. Kamu yang menggali lubangmu sendiri. Dalam waktu seminggu, pengadilan menerima gugatan. Permohonan pembekuan aset disetujui, rekening Arman dibekukan sementara hingga pembuktian hukum selesai. Mobil-mobil mewahnya yang biasa dipamerkan kini tak bisa dijual atau dipindahkan. Beberapa mitra bisnis mulai menarik diri setelah mendengar kabar bahwa Arman tersandung dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Ia mulai kehilangan pijakan. Tapi seperti pria arogan lainnya, ia meremehkanku. Ia mengira ini hanya aksi sesaat. Ia pikir aku akan menyerah setelah tekanan keluarga datang. Dan benar saja, ibu mertuaku menelepon, menuduhku menghancurkan nama baik keluarga. Adik iparku mengirim pesan bernada sarkasme, seolah-olah aku haus harta. Tapi mereka semua lupa satu hal. Aku pernah mencintai Arman sepenuh hati, dan karena itulah aku diam bertahun-tahun. Tapi sekarang, yang tersisa bukan cinta, melainkan kesadaran bahwa aku harus memilih, hidup atau hancur. Dan aku memilih hidup. Dengan atau tanpa mereka. Dengan atau tanpa harta. Tapi bukan tanpa harga diri. Tak ada yang bisa menyembunyikan bangkai terlalu lama. Termasuk Arman. Selama bertahun-tahun, ia membangun citra sebagai pengusaha sukses. Pemilik perusahaan properti dan konstruksi yang sering tampil di seminar, masuk berita bisnis, dan dipuji sebagai anak muda visioner. Tapi aku tahu, wajah yang ia tampilkan ke publik bukan wajah yang kulihat di rumah. Dan kini, wajah aslinya mulai terkuak. Bukan hanya padaku, tapi kepada dunia. Setelah proses hukum perceraianku dimulai, aku dan pengacaraku mulai mengurai benang kusut laporan keuangan perusahaannya. Aku masih menyimpan akses email lama saat dulu membantu Arman di awal merintis bisnis. Dari sana, perlahan terbuka pintu-pintu yang selama ini tertutup rapat. Catatan transaksi, dokumen pembayaran pajak, hingga komunikasi internal dengan mitra-mitra gelap. Makin dalam aku menggali, makin busuk yang kutemukan. Bersama konsultan hukum dan auditor forensik yang kami sewa, kami mengidentifikasi rekayasa laporan pajak selama 3 tahun terakhir. Penyalahgunaan dana perusahaan untuk pengeluaran pribadi, termasuk pembelian mobil mewah, villa di luar kota, dan bahkan perhiasan untuk seorang perempuan lain. Bukti transfer dana ke rekening atas nama karyawan fiktif. Dan yang paling menyakitkan, sebagian dana yang pernah kami kumpulkan bersama untuk modal usaha dulu, telah ia putar melalui transaksi ilegal demi menghindari pajak dan tanggung jawab hukum. Di tengah semua itu, rekaman bukti kekerasan, baik verbal maupun fisik, yang kuarsipkan selama berbulan-bulan, akhirnya menjadi pelengkap sempurna untuk membuka penyelidikan menyeluruh. Aku datang ke kantor Komnas Perempuan dan kemudian ke Kejaksaan Negeri bersama pengacaraku. Di tangan kami, sebuah hard drive berisi bukti yang tak bisa dibantah. Aku duduk di ruangan putih itu, dingin, resmi, dan sunyi. Tapi aku tak lagi takut. Suaraku stabil saat menjelaskan satu persatu kronologi, dari kekerasan yang kualami hingga penyimpangan finansial yang kulacak. Petugas hukum yang mendampingi menatapku dengan serius. Mereka membaca berkas demi berkas, memutar rekaman video, dan memeriksa dokumen digital yang kami serahkan. Bu Nadia, Anda tahu konsekuensinya besar, kan? Tanya seorang penyidik wanita, suaranya penuh empati tapi tegas. Anda akan menjadi saksi kunci. Dan ini bukan hanya perkara rumah tangga lagi. Ini bisa mengarah ke pidana korporasi. Aku mengangguk. Dengan mantap. Sudah cukup saya diam. Terlalu lama saya berpura-pura semuanya baik-baik saja, padahal hidup saya dibungkam oleh ketakutan. Kalau saya tidak bicara, saya akan mati perlahan-lahan, entah secara fisik atau batin. Butuh waktu berminggu-minggu bagi proses hukum bergulir. Tapi saat penyidik resmi membuka penyelidikan terhadap Arman, efeknya langsung terasa. Perusahaannya mulai diselidiki oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Bareskrim. Rekan bisnis mulai menarik kerjasama. Media lokal mulai mencium kabar kasus ini setelah beberapa pihak internal membocorkan dokumen. Nama Arman perlahan tidak lagi terdengar sebagai pengusaha muda inspiratif, melainkan
tersangka dugaan penyalahgunaan dana dan kekerasan dalam rumah tangga. Arman marah, tentu saja. Ia mengirim pesan penuh ancaman. Ia menyewa pengacara yang mencoba menuduhku balik telah mencemarkan nama baik. Tapi bukti terlalu kuat. Jejak digital tak bisa dihapus semudah itu. Ia mulai kehilangan kendali atas dunianya. Dunia yang selama ini dibangunnya dari kebohongan, manipulasi, dan topeng kepalsuan. Dan aku bukan lagi korban dalam ceritanya. Aku adalah kunci kehancurannya. Bukan karena aku balas dendam dengan kebencian. Tapi karena aku bertindak dengan keadilan. Dan karena aku tahu, tak ada yang bisa terus bersembunyi di balik nama baik, jika kenyataannya penuh kebusukan. Kebenaran, akhirnya, menemukan jalannya. Dan aku berdiri di sisi yang benar, sendiri, tapi tak lagi takut. Pagi itu, Jakarta masih seperti biasa, padat, bising, dan terburu-buru. Tapi di lantai 12 gedung perkantoran yang menghadap bundaran besar itu, suasana berubah drastis. Pintu kaca yang biasanya hanya terbuka untuk tamu penting dan investor kini diterobos oleh 5 petugas kepolisian berpakaian sipil, lengkap dengan surat perintah penangkapan dan penyitaan dokumen. Mereka langsung menuju ruangan paling mewah di pojok kanan, kantor CEO PT Arman Utama Propertindo, pemiliknya, Arman Rahman. Ia sedang duduk di balik meja besar dari kayu jati, mengenakan jas abu-abu dan dasi biru tua. Saat melihat polisi masuk, wajahnya menegang, tapi masih mencoba tersenyum. "Ada apa ini, Pak?" "Ada kesalahpahaman," katanya, mencoba terdengar tenang. Namun para petugas sudah hafal nada-nada seperti itu. Salah satu dari mereka menunjukkan surat penetapan tersangka dan penangkapan dari kejaksaan. "Saudara Arman Rahman, Anda ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, manipulasi laporan keuangan perusahaan, dan penggelapan pajak. Kami mohon kerjasamanya untuk ikut ke kantor." Ruangan itu seketika senyap. Sekretarisnya terdiam, manajer keuangan tercekat, dan 2 pegawai yang sedang lewat hanya bisa menatap dengan mata membesar. Arman bangkit, masih berusaha menjaga wibawanya. Tapi semua aura, penguasa, yang dulu menyelimuti dirinya kini lenyap. Dasi yang rapi tampak seperti jerat. Jam tangan mahal yang biasa dipamerkannya tampak menggelikan. Ia diborgol di depan kantornya sendiri. Dalam sekejap, dunia yang dibangunnya dengan kebohongan dan kekerasan, runtuh. Berita penangkapannya menyebar cepat. Media online menuliskan judul besar. Pengusaha properti Arman Rahman ditangkap atas dugaan KDRT dan korupsi. Istrinya bongkar aib, bukti manipulasi pajak kekerasan terungkap. Media sosial ramai. Nama Arman jadi trending. Dulu ia dielu-elukan sebagai ikon generasi muda sukses, kini dihujat sebagai penipu berwajah suci. Rekan bisnisnya buru-buru menghapus jejak kerjasama. Sponsor seminar membatalkan kontrak. Bahkan kantor pusat perusahaannya disegel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yang lebih memilukan, dan ironis, adalah reaksi keluarganya. Keluarga yang dulu membelanya mati-matian, yang dulu menepuk pundakku sambil berkata, "Sabar ya, laki-laki memang kadang kasar karena stres kerja," kini saling menyalahkan. Ibunya menangis di televisi lokal, menyebut tidak tahu apa-apa, dan sudah memperingatkan Arman berkali-kali. Ayahnya menutup diri dari wartawan, dan diam-diam menyewa pengacara sendiri. Adik-adiknya, yang dulu mencibirku karena cengeng dan banyak drama, kini berebut menghapus foto-foto keluarga dari akun Instagram mereka. Mereka tidak membelanya. Mereka hanya menjauh. Dan Arman? Ia dipindahkan ke tahanan sementara. Semua fasilitas istimewa yang biasa ia nikmati hilang. Tak ada ruang VIP. Tak ada martabat yang bisa dibeli. Hanya dinding dingin, seragam tahanan oranye, dan catatan kasus yang menanti persidangan. Aku tidak datang saat itu. Tidak berdiri di balik pagar kantor polisi seperti istri-istri yang menangisi nasib suami mereka. Aku duduk di rumah kecil yang baru kusewa. Sederhana, hangat, dan jauh dari sorotan. Bersama Raka, aku membuat sarapan. Kupeluk anakku yang masih belum benar-benar mengerti dunia, tapi sudah terlalu sering melihat ibunya menangis. Hari itu, aku tidak menangis. Bukan karena aku bahagia melihatnya tertangkap, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku,
Aku merasa aman. Tidak ada lagi bentakan. Tidak ada lagi ancaman lewat tatapan. Tidak ada lagi teror yang bersembunyi di balik pintu kamar tidur. Raksasa itu telah runtuh. Dan aku tetap berdiri. Luka tidak selalu berdarah. Dan penyembuhan, aku pelajari, bukan tentang waktu, tapi tentang keputusan untuk bertahan, bahkan saat dunia terasa runtuh berkali-kali. Sudah hampir 6 bulan sejak Arman ditangkap. Hidupku, pada permukaannya, terlihat lebih sederhana. Aku tidak lagi tinggal di rumah mewah berlantai 3 dengan pilar marmer dan lampu gantung seperti istana. Tidak lagi mengendarai mobil dengan pelat nomor cantik. Tidak lagi menghadiri acara sosial keluarga besar yang hanya dipenuhi basa-basi dan tatapan penilaian. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa hidup. Aku menyewa rumah kecil di pinggiran kota. 1 lantai, 2 kamar, dengan pekarangan kecil di belakang. Setiap pagi, aku menyapu teras sambil mendengarkan suara burung. Aku menjemur pakaian sendiri, menyiram tanaman sendiri, menanak nasi sendiri. Tidak ada asisten rumah tangga. Tidak ada supir. Hanya aku dan Raka. Dan itu cukup. Raka mulai tersenyum lagi. Ia suka duduk di pangkuanku sambil membaca buku bergambar, memelukku sebelum tidur, dan berkata, "Ibu sekarang lebih sering ketawa." Kalimat sederhana itu menusuk hatiku. Ia mungkin belum mengerti apa yang terjadi sepenuhnya, tapi anak-anak merasakan lebih dari yang kita kira. Aku tahu, jika aku ingin Raka tumbuh kuat, aku harus sembuh lebih dulu. Itulah mengapa, setiap hari Jumat, aku datang ke sebuah komunitas kecil yang berisi para perempuan dengan cerita luka yang serupa. Di sana, tak ada yang memakai topeng. Tak ada yang menghakimi. Kami duduk melingkar, di ruang sederhana dengan kursi plastik dan teh hangat. Berbagi kisah, tentang pukulan, tentang trauma, tentang rasa malu, dan tentang keberanian. Disinilah aku bertemu Mira, seorang ibu muda yang selamat dari pernikahan Abu Sife selama 10 tahun. Lalu ada Bu Ranti, yang meski sudah lanjut usia, akhirnya berani meninggalkan suami yang memukulnya sejak malam pertama pernikahan. Cerita-cerita mereka menguatkanku. Dan perlahan, aku mulai berbagi kisahku juga. Mereka menyebutku, pejuang yang berani bersuara. Lucu, ya? Dulu aku selalu merasa kecil, takut, dan tak punya kekuatan apapun. Tapi kini, aku berdiri di hadapan perempuan lain, dan mereka mendengarkan. Mereka memintaku untuk menceritakan proses hukumnya, bagaimana cara menyusun bukti, bagaimana menghadapi tekanan dari keluarga dan masyarakat. Tanpa kusadari, aku mulai menjadi cahaya kecil untuk orang lain. Aku mulai menulis. Bukan untuk dunia luar dulu, tapi untuk diriku sendiri. Tentang malam-malam gelap, tentang tamparan yang menjadi titik balik, tentang pilihan untuk tidak tinggal diam. Tulisan itu kutemani dengan secangkir kopi dan lagu-lagu lembut. Terkadang aku menangis saat menulis. Tapi kali ini, air mata itu membersihkan, bukan meracuni. Dan di antara semua itu, aku mulai tersenyum lagi. Senyum yang tidak dipaksakan. Senyum tanpa rasa takut dibalas bentakan. Senyum tanpa pura-pura. Senyum karena aku sadar, meski aku kehilangan banyak hal, aku tidak kehilangan diriku sendiri. Justru aku menemukannya kembali, di balik luka, di balik rasa takut, di balik kehancuran. Aku tak akan mengatakan bahwa aku sudah sepenuhnya pulih. Tapi aku sedang di jalan menuju sana. Dan setiap langkah kecil adalah kemenangan. Hari itu hujan deras. Langit tampak muram, seolah ikut mengabarkan bahwa sesuatu akan datang, sesuatu yang sudah lama ku tahu, tapi tak pernah benar-benar siap untuk hadapi. Aku sedang duduk di ruang kerja kecilku, membaca ulang catatan komunitas untuk pertemuan pekan depan, ketika ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku nyaris abaikan, tapi entah kenapa, jemariku bergerak sendiri, menekan tombol hijau. Halo, suaraku pelan. Tak ada suara selama beberapa detik. Hanya bunyi napas, datar, berat. Kemudian suara itu muncul. Suara yang tak mungkin kulupakan. Nat. Tubuhku langsung menegang. Suara itu lebih dalam, lebih serak dari yang kuingat. Tidak ada lagi nada percaya diri. Tidak ada lagi nada arogan. Hanya suara seorang pria yang tenggelam dalam kehancurannya sendiri. Ini Arman,
Aku tidak menjawab. Aku tahu aku nggak pantas minta ini. Tapi, aku mau bicara. Sekali ini aja, tolong dengarkan aku. Aku tetap diam. Tangan kiriku mencengkeram sandaran kursi. Tapi jantungku tidak berdetak secepat dulu. Tidak ada ketakutan. Hanya keheningan yang menatap masa lalu. Aku salah, Nat. Aku sadar sekarang. Aku hancur. Semuanya hilang. Orang tuaku nggak mau lihat aku lagi. Adik-adikku pura-pura nggak kenal. Bisnisku, semua lenyap. Rumah kita disita. Teman-teman semua menjauh. Ia terisak. Tangisan pelan seorang pria yang baru benar-benar merasakan kehampaan setelah topengnya terlepas. Aku cuma minta tolong. Kalau kamu bisa cabut laporan, kita bisa damaikan. Aku janji akan berubah. Demi Raka, demi kita. Aku nggak bisa bertahan lama di sini, Nat. Tempat ini membunuhku pelan-pelan. Aku menghela napas. Dalam, lama. Lalu ku jawab, tanpa amarah, tanpa dendam, tanpa belas kasihan. Kau membunuhku lebih dulu, Arman. Bukan di penjara, tapi di rumah. Bertahun-tahun. Hening lagi. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini? Tanyaku pelan, nyaris seperti berbicara pada diri sendiri. Bukan tamparanmu, bukan ancamanmu, tapi fakta bahwa kamu tak pernah merasa bersalah. Sampai semua milikmu hilang. Sampai kamu kehilangan kuasa. Aku bangkit dari kursi, berjalan pelan ke jendela, memandang hujan yang mengguyur jalanan. Maaf, Arman. Tapi aku sudah tidak bisa lagi menyelamatkanmu. Karena akhirnya, kamu menuai apa yang kamu tanam. Jadi ini jawabanmu? Suaranya pecah, seperti harapan terakhir yang remuk. Aku mengangguk meski ia tak bisa melihat. Ya, ini akhirmu. Dan, awalku. Lalu aku menekan tombol merah. Panggilan terputus. Keesokan harinya, aku menerima kabar bahwa Arman dipindahkan ke sel tahanan yang lebih ketat karena insiden kecil, katanya nyaris berkelahi dengan tahanan lain. Seorang petugas lapas yang kukenal lewat jaringan hukum mengatakan, dia tak bisa menyesuaikan diri. Terlalu lama merasa paling berkuasa. Dan kini, tak ada lagi yang tersisa darinya. Mobil-mobil mewah, disita. Perusahaan, dibekukan dan dilikuidasi. Keluarga, berpaling. Nama baik, terkubur oleh fakta dan pemberitaan. Yang tersisa hanya seorang pria di balik jeruji, dengan mata kosong, hidup dalam penyesalan yang datang terlalu lambat. Dan aku duduk di taman, menyaksikan Raka tertawa saat bermain hujan. Aku tersenyum. Bukan karena Arman menderita, tapi karena aku, akhirnya, bebas. Aku tidak pernah membayangkan akan berdiri di sebuah panggung besar, diterangi cahaya lampu hangat, dengan ratusan pasang mata menatapku, bukan karena rasa kasihan, tapi karena ingin mendengar ceritaku. Di belakangku, layar proyektor menampilkan sampul bukuku. Aku tidak lagi diam, memuar seorang perempuan yang bangkit dari luka. Di bawah judul itu, tertulis namaku, lengkap, dengan huruf tegas yang tak lagi tersembunyi di balik nama suami. Hari itu, aku menjadi pembicara utama dalam sebuah seminar nasional bertema, Perempuan Bicara, Perempuan Berdaya. Di hadapanku duduk perempuan dari berbagai latar. Aktivis, ibu rumah tangga, mahasiswa, penyintas kekerasan, bahkan petugas hukum dan tokoh masyarakat. Tak sedikit yang datang hanya karena mereka membaca bukuku dan menemukan bagian dari diri mereka di dalamnya. Buku itu lahir bukan karena aku ingin dikenal, tapi karena aku tahu, kisah yang diceritakan bisa menyelamatkan orang lain. Dalam buku itu, kutulis semua. Tentang tamparan pertama yang membangunkanku. Tentang hari-hari sepi penuh ketakutan. Tentang proses hukum yang melelahkan. Tentang luka yang tak tampak, tapi membekas begitu dalam. Dan tentang jalan panjang menuju penyembuhan. Aku tidak menulis sebagai korban. Aku menulis sebagai saksi. Sebagai perempuan yang pernah dikurung, lalu memecahkan jerujinya sendiri. Suara pembawa acara menggema, mengundangku ke atas panggung. Aku melangkah dengan langkah mantap, mengenakan kebaya sederhana berwarna gading. Tak ada perhiasan mencolok. Tak ada makeup berlebihan.
Tapi kali ini, aku tampil dengan keberanian sebagai mahkota. Tepuk tangan menyambut, tapi aku tahu, ini bukan tepuk tangan untuk kesuksesan. Ini adalah penghormatan terhadap perjuangan. Dan aku menghargainya. Aku berdiri di depan mikrofon, menarik napas, lalu mulai bicara. Saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, tapi karena saya pernah jatuh begitu dalam dan memilih untuk bangkit. Beberapa kepala mengangguk. Seorang perempuan di barisan depan menghapus air mata. Aku melanjutkan. Bertahun-tahun saya hidup dalam rumah yang terlihat sempurna dari luar, tapi di dalamnya penuh dengan rasa takut. Saya pernah berpikir, mungkin saya salah. Mungkin saya memang pantas dipukul. Mungkin semua perempuan harus menahan sakit demi mempertahankan rumah tangga. Aku menatap mereka satu persatu. Tapi itu bohong besar. Tak satu pun perempuan di dunia ini pantas disakiti. Tidak oleh siapapun. Tidak dalam alasan apapun. Kita punya hak untuk dihargai. Kita punya hak untuk hidup, bukan hanya bertahan. Aku berhenti sebentar, menarik napas. Ketika saya memutuskan untuk melawan, saya tidak punya siapa-siapa. Tapi saya punya satu hal yang tidak bisa dirampas oleh siapapun, harga diri saya. Dan dari situlah semuanya bermula. Tepuk tangan mulai terdengar lagi. Tapi aku belum selesai. Saya menulis buku ini bukan untuk membongkar aib masa lalu. Tapi untuk menunjukkan bahwa luka bisa sembuh. Bahwa suara kita bisa menjadi pelita bagi yang masih tersesat dalam kegelapan. Lalu, aku mengakhiri dengan kalimat yang kini tertulis di sampul belakang buku, kutipan yang lahir dari malam tergelap dalam hidupku. Saat dia menamparku, dia pikir aku akan tunduk. Tapi aku justru bangkit. Malam itu, setelah acara selesai, banyak perempuan datang menghampiri. Beberapa hanya menggenggam tanganku. Yang lain memelukku, berbisik lirih, "Terima kasih, karena sudah berani bicara." Tapi satu yang paling membekas adalah seorang gadis muda, tak lebih dari 20 tahun, yang berkata dengan mata berkaca-kaca, "Kak Nadia, aku belum berani pergi. Tapi setelah dengar kakak bicara, aku tahu, suatu hari nanti, aku juga akan bangkit." Dan di sanalah aku sadar. Cerita ini bukan lagi tentangku. Ini tentang kita. Semua perempuan yang memilih hidup, yang memilih sembuh, yang memilih tidak takut lagi.